Pada video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data menggunakan Smart PLS pada penelitian yang berjudul analisis peran afektif organizational commitment dalam memediasi pengaruh persif organization support dan motivation terhadap OCB studi kasus pada Kementerian Luar Negeri. Langkah pertama, tadi saya sudah membuka aplikasi Smart PLS, kemudian memilih new project dan membuat project baru sesuai dengan nama penelitian. Dan selanjutnya saya mengimport data penelitian yang telah ditabulasi dalam format Excel atau CSV dengan memilih import data file. Setelah data berhasil diimpor, kemudian saya memastikan bahwa seluruh variabel dan indikator telah terbaca dengan benar, kemudian klik finish. Dan setelah proses tersebut, selanjutnya saya membuat model penelitian dengan memilih create new model. Dalam penelitian ini terdapat 4 konstruk, yaitu perceived organizational support, motivation, affective organizational support, affective organizational commitment, dan organizational citizenship behavior. Setelah itu saya memasukkan seluruh indikator ke dalam konstruk masing-masing menggunakan metode drag and drop, kemudian menghubungkan antar konstruk sesuai dengan model dan hipotesis penelitian perceived organizational support dan motivation terhadap variabel independen dihubungkan dengan affective organizational commitment sebagai variabel mediasi serta organizational citizenship behavior sebagai variabel independen. Nah, seluruh variabel ini kita hubungkan pengaruhnya antara POS, X1, X2 adalah POS dan motivation, kemudian mediasinya adalah AOC, dan variabel dependennya adalah OCB. Kita susun model penelitiannya. POS ke AOC, kemudian POS berpengaruh terhadap OCB, AOC berpengaruh terhadap OCB, kemudian motivation berpengaruh terhadap AOC, dan juga motivasi berpengaruh kepada OCB. Nah, apabila model penelitian sudah selesai disusun, kemudian saya menjalankan PLS algoritma melalui menu calculate untuk memperoleh hasil pengolahan dan evaluasi model, di mana tahap pertama adalah melakukan evaluasi outer model. Pada tahap ini saya mengevaluasi nilai loading factor, average variance X-rate atau AVE, composite reliability, dan Cronbach alpha untuk mengetahui validitas konvergen serta reliabilitas dari masing-masing konstruk penelitian tersebut. Oke, ini adalah hasil daripada olahan datanya. Dapat digambarkan seperti ini. Dihasilkan outer loadingnya seperti ini. Dan selanjutnya saya melakukan evaluasi diskriminan validity untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini benar-benar memiliki perbedaan yang memadai dengan konstruk lainnya. Dan setelah seluruh indikator dan konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, kemudian saya melanjutkan pada tahap evaluasi inner model. Pada tahap ini saya melihat nilai R-square untuk mengetahui seberapa besar variabel POS dan motivation dalam menjelaskan AOC serta kemampuan variabel-variabel tersebut bersama variabel mediasi dalam menjelaskan organizational citizenship behavior. Dan kemudian saya melihat nilai F-square untuk mengetahui besarnya efek atau kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian.
kemudian didapatkan setelah melakukan evaluasi kemampuan prediktif model dengan melihat nilai Q-square yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik model penelitian mampu memprediksi variabel endogen. Dan kemudian setelah tahap tersebut, tahap terakhir adalah menjalankan bootstrapping melalui modul calculate. Bootstrapping yang digunakan untuk menguji signifikasi hubungan antar variabel, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Pada penelitian ini, pengujian pengaruh langsung dilakukan untuk mengetahui pengaruh post terhadap AOC, motivation terhadap AOC, serta pengaruh post motivation dan AOC terhadap OCB. Selain itu, pengaruh tidak langsung dilakukan untuk mengetahui apakah AOC mampu memediasi pengaruh perceived organizational support dan motivasi terhadap organizational citizenship behavior. Nah, hasil dari pengajuan bootstrapping, khususnya nilai original sample, t-statistik, kemudian juga p-value, kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan diterima atau ditolaknya setiap hipotesis penelitian. Nah, ini adalah hasil daripada bootstrapping dari penelitian. Nah, original sample, test statistik, dan p-value yang tadi saya sampaikan bahwa digunakan sebagai dasar untuk menentukan diterima atau ditolaknya setiap hipotesis penelitian. Kita bisa lihat nilainya di sini. Kita akan dapatkan dari hasil olah datanya. Dan pada akhirnya nilai bootstrapping seperti ini. Dengan demikian, seluruh hasil pengolahan data menggunakan Smart PLS dapat digunakan untuk menganalisis peran AOC sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara post dan motivation terhadap OCB dengan studi kasus pada Kementerian Luar Negeri. Terima kasih.